Untuk mengetahui perkembangan terkini dari lokasi penemuan jasad ayah dan anak di Koja, Jakarta Utara, kita sudah terhubung bersama rekan kami ada Gina Vita untuk mengabarkan informasi terbaru dari sana. Gina, apa kemudian yang disampaikan oleh pihak kepolisian dalam olah TKP pada hari ini? Apa yang mereka cari untuk mencari penyebab pasti tewasnya ayah dan anak? Kalau untuk hari ini memang tidak ada agenda khusus dari tim kepolisian, tapi memang beberapa hari yang lalu sudah dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian. Ada beberapa alat bukti atau barang bukti yang berhasil disita, diantaranya batan, ada catatan. Nah, catatan ini apakah dengan kejadian yang ditemukan oleh warga, yaitu penemuan mayat atau jenazah dari ayah berusia 50 tahun dan seorang balita berusia 2 tahun. Ini masih terus didalami, termasuk yang sampai saat ini masih dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan pemeriksaan atau memeriksa dari istri Hamka yang merupakan korban yang ditemukan tewas di sebuah rumah di wilayah Koja, Jakarta Utara. Keterangan dari istri Hamka ini memang sangat penting untuk digali. Kenapa? Karena memang menurut keterangan dari warga yang menemukan pertama kali dari Hamka dan anak balita yang berusia 2 tahun ini mengatakan bahwa keberadaan atau posisi dari istri Hamka ini ada di dalam rumah, sedang duduk di sofa, kondisinya lemas dan satu ruangan dengan Hamka dan juga anak balitanya berusia 2 tahun. Ada beberapa hal yang kemungkinan didalami atau digali keterangannya oleh tim kepolisian dari keterangan istri Hamka, diantaranya adalah penyebab kematian dari suami dan anaknya, termasuk sudah sejak kapan sebetulnya suami dan anak balita yang berusia 2 tahun ini meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah yang tidak tertutup kemungkinan digali oleh polisi adalah mengapa kemudian istri dari Hamka berada di ruangan yang sama dengan ditemukannya jenazah Hamka dan anak balita yang berusia 2 tahun ini dan tidak melaporkannya kepada warga sekitar. Kurang lebih 2 hal itu yang tidak tertutup kemungkinan digali oleh tim kepolisian. Saya akan coba dalami sebetulnya seperti apa sih background ataupun karakter dari istri Hamka ini. Saya akan langsung ajak Anda untuk berbincang bersama dengan salah seorang warga yang memang kebetulan ini rumahnya atau berjualan tepat bersebelahan dengan rumah dari korban. Sudah bersama saya saat ini. Halo, Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Fitra. Mbak Fitra ini kesehariannya jualan dan tempat jualannya ada di sebelah sini ya, Mbak ya? Betul ya? Iya, saya berjualan di tempat samping rumahnya korban dan ini juga punya korban yang saya sewa. Oh gitu, ini punya korban juga. Jualan di sini dari jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Saya ke warung mulai dari jam 4 pagi sampai siang. Ya, oke. Sudah berapa lama jualan di sini? Sudah setahun lebih. Setahun lebih. Kenal sama istri korban, Mbak? Dan keluarganya? Oh, kalau istrinya kenalnya cuman sekedar membeli sama lewat doang. Tapi ngobrol yang intens itu pernah nggak? Kalau yang instan sama yang detailnya saya kurang kayaknya. Kurang. Soalnya istrinya juga kurang bersosialisasi sama warga. Kurang bersosialisasi itu gimana, Mbak? Misalnya nih ya dalam seminggu itu keluar rumah itu berapa kali biasanya ngobrol-ngobrol sama warga? Kalau keluar rumah sih saya tidak tahu ya, Mbak ya. Cuman kalau beli sarapan apa mau belanja itu agak berapa menit terus udah langsung balik pulang. Setelah itu tidak keluar lagi dari rumah. Oke, jadi artinya nggak pernah ngobrol apapun sama warga, waktu pas beli pun juga nggak ngobrol? Tidak pernah, kalau tidak ditanya tidak jawab. Orangnya itu kalau ditanya baru jawab. Oke, kerjanya apa, Mbak? Istrinya kalau kerjanya, kalau setahu saya sih ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Terakhir kali ketemu sama istri korban itu kapan? Pas dia beli sarapan di saya, beli kue. Itu juga tanggalnya saya kurang tahu deh. Oke. Pertama itu saja yang saya tahu. Selebihnya saya tidak tahu. Nah, ini kan kemarin kan penemuan dari jenazah itu kan tanggal 28 Oktober ya. Nah, dari tanggal 28 Oktober kalau ditarik ke belakang itu kurang lebih berapa? 2 minggu, 1 minggu sebelumnya ketemu sama istri korban?
Kayaknya awal-awal bulan deh kalau saya nggak salah ya kalau perkiraan saya. Awal bulan Oktober berarti? Iya, Oke. Awal bulan Oktober sampai tanggal 28 itu sudah nggak pernah keluar rumah lagi? sudah tidak. Saya sudah tidak pernah ngelihat lagi tuh semenjak itu. Semenjak itu. Tapi pernah nggak Mbak Fitri lihat Mbak Fitrah lihat ada orang keluar masuk rumah korban di luar anggota keluarga? Tidak pernah lihat. Soalnya keluarganya juga rumahnya jauh-jauh sih setahu saya. Tidak pernah ada yang datang. Nggak pernah ada Iya, di luar itu. iya di luar itu ya. Oke. Nah ini mungkin saya juga informasikan ke pemirsa tadi, Mbak, saya sempat ngobrol sama beberapa warga yang mengatakan bahwa diduga ini istri korban mengalami depresi. Mbak Fitra percaya nggak sih soal itu atau gimana kalau menurut Mbak Fitra? Kalau menurut saya masih orangnya sih kayak normal-normal saja ya. Setahu saya kalau dibilang depresi nggak tahu juga ya saya Mbak ya. Oke, tapi sejauh ini komunikasinya normal ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Fitra atas waktunya sudah bergabung sama kami di Kabar Siang. Itu tadi keterangan dari salah seorang warga. Kita tunggu nanti perkembangan pemeriksaan dari pihak polisian terhadap istri korban. Saya kembalikan ke Alfa di studio. Baik, Gina Vita mengabarkan langsung dari lokasi penemuan jasad ayah dan anak di Koja, Jakarta Utara.